Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview lagi tentang biografi pahlawan dari Kalimantan, yaitu Abdul Muiz Hasan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu latar belakang Abdul Muiz. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni tahun 1924. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 November tahun 2005 di umur 81. Beliau adalah salah satu anggota Partai Politik Nasional Indonesia pada tahun 1950 sampai 1970. Beliau memiliki profesi sebagai politisi. Haji Abdul Muiz Hasan adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa tahun 1940 sampai 1945 dan menjadi pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai 1949. Sejak remaja, beliau mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik dengan A.M. Sangaji. Pada tahun 1940, beliau mendirikan Rukun Pemuda Indonesia atau Rupindo dan menjadi ketuanya. Bersama A.M. Sangaji, beliau mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat pada tahun 1942. Beliau bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau P3KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda pada tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI di cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Pada tahun 1947, beliau juga menjadi Ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda. Pada akhir tahun 1949, bersama Front Nasional, ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dengan RI Jogja. Tuntutannya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kalimantan Timur ke wilayah RI pada tanggal 10 April tahun 1950. Beliau mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada tahun 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat meningkat. Pada tahun 1956, tuntutan dipenuhi dan pada tanggal 9 Januari 1957, Kaltim resmi berdiri sebagai provinsi. Di tahun 1960, beliau menjadi Ketua Komisi Gabungan di DPR gotong royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria. Di tahun 1962, beliau juga menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua. Pada tahun 1964, beliau mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mula Warman. Tahun 1966, beliau berhenti sebagai gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1970, beliau kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI. Di tahun 1976, beliau pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga tahun 2004 dan meninggal dunia pada 2005 dalam usia 81 tahun. Lalu di tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah yang independen mengajukan usulan calon pahlawan nasional Abdul Muiz Hasan kepada Wali Kota Samarinda.
Para sejarawan akademis dalam Seminar Nasional 2009 menilai Abdul Muiz Hasan layak diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, kita bahas perjuangan serta kisah hidup Abdul Muiz Hasan. Pada bulan Mei tahun 1940, Abdul Muiz Hasan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Rupindo atau Rukun Pemuda Indonesia. Ketika berusia 18 tahun, beliau bersama A.M. Sangaji mengaktifkan Youth School menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR pada tahun 1942. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia. Beliau bergabung dalam Gerakan Dr. Suwaji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda. Kemudian, beliau berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau INI dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Di tahun 1946, beliau mendirikan INI cabang Samarinda. Pada tahun 1947, beliau ditunjuk INI menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan 4 kesultanan yang ada di Kresidenan Kalimantan Timur yang lebih memilih bergabung dalam pemerintah Federasi Kalimantan Timur bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federal Conference atau BFC, yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas Van Mook. Namun, beliau menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya. Hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republikan. Maka beliau melopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada tanggal 10 April tahun 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia. Bersama dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Muiz Hasan sebagai ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan suap raja atau kesultanan. Karena menurutnya sistem feudalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Beliau pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kartanegara bergabung ke NKRI pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dan menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menghapuskan status daerah istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau dan Kesultanan Bulungan. Pada awal tahun 1950, Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI.
Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari tahun 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Beliau menempati puncak pimpinan PNI Kaltim selama 9 tahun sejak tahun 1950 hingga 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI. Pada tahun 1954, beliau memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi 3 provinsi, diantaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari tahun 1957. Kisah Muiz Hasan saat menjadi anggota DPR. Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret tahun 1960, Muiz Hasan diutus oleh PNI untuk mewakili Kaltim di Gedung Parlemen Pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat dalam partai politik. Dalam masa demokrasi terpimpin itu, beliau dipilih sebagai anggota DPR gotong royong periode tahun 1960 sampai 1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan atau Perdatam, Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Muiz Hasan di Parlemen Pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintah Daerah dan RUU Pokok Agraria sampai disahkannya menjadi UU. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung 2 tahun karena pada pertengahan tahun 1962 pemerintah pusat menugaskannya sebagai Gubernur Kaltim. Selanjutnya, kisah Muiz Hasan saat menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Pada tanggal 30 Juni tahun 1962, Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muiz Hasan sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 260 per M tahun 1962. Kemudian, Menteri Dalam Negeri IPIK Gandamana melantiknya pada tanggal 10 Agustus tahun 1962 dalam sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada tanggal 27 September tahun 1962 yang berubah menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda. Pada tahun 1965, walaupun beliau yang menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun beliau tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong. Beliau memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Beliau juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah massa dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mula Warman, Mejen Suharno Patmodiwiryo yang hendak membakar keraton Kutai. Selanjutnya yaitu kisah Abdul Muiz Hasan saat menjadi anggota MPR dan pensiun.
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Soekarno tahun 1968, Muiz Hasan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi gubernur Kaltim, beliau memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Beliau bekerja di Gedung Senayan itu selama 2 tahun hingga tahun 1970. Selanjutnya, beliau ditempatkan sebagai pegawai tinggi di Perbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia tahun 1971 sampai 1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun. Lalu selanjutnya, kisah Abdul Muiz Hasan saat diusulkan sebagai pahlawan nasional. Atas jasa dan pengabdiannya, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau Lasaloka KSB mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Abdul Muiz Hasan. Usulan ini dilakukan setelah seminar dan bedah buku Muiz Hasan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur. Tanggal 2 Juni tahun 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muiz Hasan memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional. Guys, jadi itulah biografi pahlawan nasional Kalimantan Timur Abdul Muiz Hasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon untuk dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.